Kuasa perkataan kita akan menentukan hidup dan matinya kita, kutuk dan berkatnya kita, itu ada di mulut setiap kita masing-masing. Salam semuanya. Ya, kita memasuki musim dingin, saudara ya. Perubahan cuaca mulai terjadi, ada banyak yang berubah, saudaraku ya. Tiba-tiba bangun tidur, saudaraku sudah bersin begitu ya. Jadi saudaraku, ada banyak perubahan-perubahan yang kita mesti lewati dari tahun ke tahun. Tetapi satu hal, Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk terus mengasihi saudara dan saya. Dan saudaraku, di tahun PH ini, saudaraku, pesan Bapak Gembala Pembina kita adalah untuk mendapatkan kasih karunia ganda, saudaraku. Kuncinya dikatakan ada di mulut saudara dan saya. Ada amin? P itu mulut, saudaraku ya. Jadi betapa mulut ini penting sekali. Bahkan mulut ini, saudaraku, akan menentukan hidup dan mati kita, saudaraku ya. Kutuk atau berkat itu ada di mulut saudara dan saya. Jadi pagi ini, saudaraku, saya akan mengajak saudara mengingatkan kembali, karena ini bukan hal yang asing, saudara, karena ini sudah bolak-balik diberitakan tentang kuasa perkataan. Kita lihat, saya kasih tema The Power of Word, ya. Jadi kuasa perkataan kita akan menentukan hidup dan matinya kita, kutuk dan berkatnya kita, itu ada di mulut setiap kita masing-masing. Sekarang kita mau lihat firman Tuhannya. 1, 2, 3, Amsal 18 ayat 21. Sama-sama baca. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari saya mau ajak dulu kata gemak, saudara ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia berkata bahwa kata gemak artinya bunyi atau suara yang memantul. Jadi kata menggemakan artinya memantulkan, mendengungkan, membalikan kata-kata yang kita ucapkan, dan gemakan pada akhirnya akan kembali kepada kita yang mengucapkannya. Contoh, saudaraku, suara kita akan bergema ketika saudara kita teriak di ruangan yang besar. Atau kita naik di atas puncak gunung, saudara ya. Kita yang suka naik gunung, Kak Lili suka naik gunung, gak tahu dia suka teriak atau enggak, ya. Tetapi kalau naik gunung, saya akan teriak di atas gunung, karena senang sekali ketika kita bersuara besar di atas itu, saudaraku. Ntar suara kita akan berbalik, misalnya menang, nang, itu balik kita, gitu ya. Sebaiknya kalau kalah, la, begitu ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ngomong bahwa ketika kita punya lidah, kita punya perkataan, saudaraku, yang kita ulang-ulang, ya, yang kita ulang-ulang itu akan berdengung dan akan berbalik kepada kita, saudaraku. Ada amin nggak? Karena itu, saudaraku, the power of word, saudara ya. Jadi kuasa perkataan ini, saudaraku, bagaimana kita itu bisa tinggal di dalam kuasa, mengalami kuasa perkataan ini, saudaraku ya. Jadi saudaraku, kita lihat dulu apa juga perkataan kita. Perkataan kita itu berkuasa membangun atau menghancurkan sesama. Pernah lihat ada orang terluka karena kita salah ngomong? Banyak. Ada orang yang bahkan sampai bunuh diri karena dengar dibully. Ya. Jadi hati-hati dengan perkataan kita, saudaraku, karena apalagi zaman sekarang. Ya, udah Kak, kita udah bisa kendalikan lidah kita. Tapi lidahnya diam, mulutnya diam, jarinya lari ngetik sana-sana. Nah, saudaraku, waktu kita punya jari-jari, saudaraku, itu kan gambaran dari saudara punya hati berbicara. Jarimu bergerak, makanya bilang lidah tak bertulang, gitu ya. Terus ada bilang juga bahwa mulutmu adalah harimaumu, jarimu juga cakar harimaumu. Bisa jadi cakarnya, gitu ya. Mulut jadi bisa jadi harimau, jari bisa dicakar, melukai dan menyakiti orang-orang yang kita pernah, yang dekat dengan kita. Bahkan ada orang-orang yang kita nggak kenal pun kita bisa terluka loh. Oleh karena apa? Bahasa, saudaraku. Oleh karena kata-kata yang kita ungkapkan. Ya, karena itu dikatakan perkataan berpotensi untuk menghasilkan konsekuensi yang positif.
Jadi ada banyak saudaraku perkataan-perkataan kita itu bisa membuat orang tuh jadi down gitu loh. Saya pernah ngalami saudaraku ya, saya pernah punya pengalaman sesama pelayanan saudaraku ya. Tetapi setiap kali dia punya suara ke saya, kenapa selalu menekan saya gitu loh. Jadi saya tertekan banget ketika dia bersuara. Sampai akhirnya, ada nggak nih? Jangan-jangan tetanggamu ini yang di sebelah ini kalau ngomong neken aku terus gitu ya. Atau mungkin sebaliknya kalau dia pasti buka mulut, kalau dia buka suara menuduh, mengintimidasi dan mempersalahkan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya mulai menemukan ini saudaraku, ini terjadi bolak-balik, ternyata Tuhan sedang mengajari saya untuk mengenali bagaimana kata-kata yang diucapkan sama saudaramu ya, bahkan mungkin leadermu loh, bahkan mungkin koordinatormu. Tapi saya mau tanya nih, ada nggak yang terluka dengan saya? Kalau ada beresin loh. Keluar dari tempat ini nggak boleh ada dusta di antara kita. Ya, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini perkataan kita ini saudaraku ya bisa negatif, bisa positif, dan yang negatif itu yang sering membuat orang tuh terluka saudaraku ya. Bahkan kita tanpa sadar, bahkan saudaraku ya, orang bisa terluka nggak dengan kata-kata loh. Body language aja bicara lebih kuat loh. Begitu melengos, apakah dia nggak suka dengan saya ya? Itu pikiran itu bisa negatif gitu saudara. Nah dikatakan kemudian perkataan berkuasa memberikan hidup melalui kata-kata yang jujur dan membangkitkan semangat. Tadi suara bisa menekan, bisa juga memberikan semangat, menghidupkan atau mematikan, itu dari suara kita saudaraku. Makanya kita punya suara ini mesti ada kontrol, mesti ada kuasa yang mengendalikan. Karena apa? Nanti kita akan lihat bahwa ternyata saudaraku, pertanyaan saya di sini, ada nggak dari antara saudara yang yakin banget itu tidak pernah bersalah dan berdosa dengan mulutnya? Oh, tapi kira ada yang ngangkat. Ya. Jadi kita semua terbuka ya. Kita semua terbuka bahwa begitu banyaknya kita seringkali membuat salah dan dosa itu dengan mulut saudaraku. Ya kita banyak kali kita tuh tanpa kita sadari ya saudaraku, mulut kita. Nah saudara, kemarin tuh saya lagi nyiapin firman ini saudaraku, jujur saudara, saya ngurusin itu peserta bus saudaraku, itu saya mabok saudara. Jadi saya itu karena putar sini putar situ, pindah sana pindah situ, saya yang mabok saudara. Jadi aku minta tolong sama teman-teman, gimana nih aku kok mabok ya ngurusin begini gitu. Ya mendingan aku memang nggak ahli ngurusin begini-begini gitu. Mendingan aku ngurusin orang-orang yang sulit diatur gitu kan, daripada ngurusin jelimet sekali saudara. Nah tapi waktu kita rundingan itu mereka nggak memberikan saya solusi. Tiba-tiba aku bilang, kalian tuh nggak kasih solusi saya gitu kan. Habis gitu saya bilang, kamu mau khotbah loh, jaga mulutmu loh. Aku menggaungkan tentang mabok, aku menggaungkan tentang apa nggak ada solusi saudaraku. Akhirnya saya berdiam diri, terus akhirnya aku nggak jawab mereka punya obrolan. Saya cuma diam sama Tuhan. Iya ya, aku tersadar bahwa harusnya selalu ada jalan keluar dibuat buat bersama dengan Tuhan. Jadi saudara kan dikasih oleh Tuhan, waktu kita menyadari bahwa perkataan kita itu bisa melukai, bisa melemahkan orang, bahkan bisa membuat orang terluka, maka itu firman Tuhan katakan pagi ini bahwa mari kita mulai berhati-hati, mari kita mulai waspada dan mulai mengatur dan mulai bijak dalam menggunakan kata atau bahasa kita, entah itu tulisan, entah itu lisan kita. Karena orang dunia bilang kalau kata kita, lisan kita itu doa ya. Perkataan kita itu bisa jadi doa kita. Ya, jadi karena itu betapa apalagi orang Kristen. Ya, kuasa perkataanmu itu sangat berkuasa. Ya, bisa mau mengubah apa? Firman Tuhan ini Tuhan itu ngomong selalu dengan perkataan, dengan firman. Dari Kejadian 1 aja Tuhan membentuk menjadikan segala sesuatu itu dengan firman. Jadilah terang, jadilah ini, jadilah binatang begitu. Jadi semua dengan perkataan saudara. Jadi kalau kita ini diciptakan Tuhan menurut rupa dan gambar Allah yang punya kuasa, Dia berikan saudara dan saya ini adalah kuasa perkataan.
Karena itu kuasa perkataan kita bisa mencipta yang tidak ada menjadi ada. Ada amin gak? Sekarang apa yang saudara mau cipta? Apa yang gak ada? Oh, semua punya tuh. Semua punya, Kak. Suami lengkap, anak lengkap, ya, pekerjaan diberkati. Semuanya sudah happy gitu ya. Tetapi saudaraku, saya tidak tahu apa yang tidak ada saat ini dalam hidupmu ya. Tetapi ketika kita percaya bahwa kuasa Tuhan ditaruh dalam hidup kita adalah untuk ya mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi dan bisa terjadi, bisa kita alami kuasa firman itu melalui perkataan kita. Karena itu sekarang saya mau ajak saudaraku, bagaimana perkataan kita ini bisa menjaga perkataan kita ini terus berkuasa gitu ya. Yang pertama saudaraku jelas di Amsal 4 ayat 23 ya. Ini kan sudah hafal semuanya ya. Sudah hafal, amin. Baca 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dikatakan hatimu terpancar kehidupan dari situ, dari hati kita ini terpancar. Karena itu jangan mengizinkan ya peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, masa lalu kita, kecewa, sedih, marah, pahit, masuk ke dalam perbendaharaan hati kita. Nah saudaraku, untuk ini kan kita semua punya masa lalu ya saudara. Dan semua punya masa lalu yang tidak enak. Nah kalau itu saudaraku, kalau kita terus bawa ke masa depan, maka saudara kita punya hati ini kan rawan sekali saudaraku. Saudara kita mau sekilas lihat tontonan apa aja, itu pikiran sudah kotor loh saudara. Bisa negatif thinking loh. Saudara lihat ya orang di luar sana kelihat itu orang jalan sendirian hamil. Lah saudara pikir dia hamil dengan siapa ya? Itu bisa sekepo itu saudaraku. Bisa sekepo itu, pikiran itu bisa ke situ saudaraku ya. Jadi hati-hati, kenapa hati kita ini perlu dijaga saudaraku ya. Hati kita perlu dijaga supaya saudaraku tidak tercemar. Hati kita itu tetap bersih saudaraku ya. Coba saudaraku, ini bisa ya, kalau kamu pernah diselingkuhi, kamu pernah disakiti, dilukai saudaraku ya. Kamu kalau biasanya tuh kan ada dendam, ada kemarahan saudara ya. Kalau sudah marah saudaraku, saudara kalau sudah marah, sudah dendam, saudara akan mulai berjalan ke padang gurun. Selalu menuntut keadilan. Kamu disakiti, saya balas sakiti. Ya, tampar pipi kanan, berikan tampar balik. Gigi ganti gigi. Itu padang gurun saudaraku ya. Padang gurun selalu menuntut keadilan. Bilang kalau kamu selingkuh, emang gue gak bisa gitu ya. Kamu selingkuh, aku selingkuh loh. Jadi kalau itu terjadi saudaraku, kalau hatimu tidak dijaga, itu bisa masuk dan bisa nyerempet, kemudian bisa menguasai saudara. Karena itu saya selalu punya pegangan saudaraku ya, untuk menjaga hati saya bersih adalah begini saudara. Saya suka ngomong begini, ada banyak orang gak suka sama kita. Ya gak bisa menuntut semua orang tuh suka sama kita. Terus kemudian juga ada banyak orang yang melukai kita, membohongi kita, ya menjahati kita gitu ya. Terus kemudian saya mulai kan waktu itu berpikir bahwa ini orang sulit banget ya dikasih, dicintai, disayangi, susah sekali ya. Semakin saya kasih, dia akan makin ngodom cungi lea. Ngodom sek lea. Saudara, saya punya ketetapan hati waktu itu. Lem cungi mo sowe. Ngo cungi le takalah. Kamu gak baik sama saya, aku cukup baik sama kamu. Kamu gak mau senyum sama saya, cukup aku yang senyum sama kamu. Saudara, waktu saya berpegangan dengan itu, saudaraku, waktu saya berpegangan untuk tetap kamu hianati saya, kamu selingkuhi saya, yang penting aku jujur. Aku tetap jujur. Aku tetap setia. Kamu gak setia, is okay. Yang penting aku setia. Gitu kan? Jadi itu ketetapan hati yang kita mesti harus buat saudaraku. Untuk menjaga hati kita itu bersih. Karena kalau tidak kamu buat keputusan, kau tidak membuat ketetapan, engkau akan mudah berubah menjadi begitu ngelihat keadaan kamu terluka, kamu akan ngikutin perasaan loh. Kamu akan ngikutin dagingmu loh.
Jadi begitu saya mulai melatih saudara, bagaimana caranya menghadapi orang pelit. Saudara, waktu saya menjaga seorang kakek nenek ini pelitnya luar biasa. Saudara. Jadi dituduh ini itu saudaraku. Tuhan kasih strategi apa? Setiap kali saya libur saudaraku, saya belikan dia telur hitam yang direbus pakai teh itu. Jadi minggu saya beli telur ya, nanti saya kupasin kasih dia makan. Tiap minggu telur satu. Nah lama-lama saudaraku, lama-lama itu telur ternyata mengubah hatinya. Sejak itu saudaraku, ternyata saya mengenang ke bawah, orang pelit kamu harus taburi dengan kemurahan hati. Ya, dengan kamu bertindak kebaikan itu, seperti tadi kau gaungkan, kau gemakan, kebaikan itu akan kembali ke kita. Nah, yang jarang kita susah melakukannya adalah ketika kita itu disakiti lalu tadi masuk ke padang gurun, balas dendam, balas nyakiti, banyak balas ngomongin, gosipin, sehingga saudara akan terus di padang gurun, saudara nggak akan melewati kemenangan. Tapi ketika saya membuat ketetapan hati, orang nggak suka sama saya, nggak apa-apa. Orang nggak ramah sama saya, nggak apa-apa. Saya ramah, saya baik, saya setia. Ya saudaraku, buatlah itu ketetapan dalam hati kita. Supaya pada saat ujian datang, engkau tidak goyah. Saat tiba-tiba suamimu selingkuh, kau tidak perlu luka. Dosanya dia tanggung. Kalau selingkuh, kamu juga dosa. Ya kan? Masing-masing kan menanggung dosanya di hadapan Tuhan. Tapi ketika kita menjaga hati kita, tetap bersih. Mari ambil sebuah komitmen, keputusan untuk terus menabur kebaikan, untuk terus melepaskan kasih pengampunan. Sehingga waktu engkau lakukan itu berulang, gaung gema itu saudaraku akan terpantul kembali sama kita. Amin. Oke, yang kedua, bagaimana kita menjaga perkataan kita? Kita baca Filipi 4:7-8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Menurut saudara, mikirin yang baik itu lebih gampang mikir yang baik atau yang jelek? Yang jelek ya. Jadi betapa sulitnya kita mau mikir yang baik karena yang jelek selalu menguasai. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita mau menghasilkan perkataan kita ini berkuasa, maka kita mesti mengisi pikiran kita. Waktu saudara membaca Alkitab, waktu saudara merenungkan dan memperkatakan, itu dikatakan engkau sedang menyimpan senjata dalam perbendaharaan hatimu. Engkau sedang menyimpan, menabung sebuah kata, bahasa, terus kemudian kuasa firman Tuhan yang kau simpan. Ketika kita menghadapi masa sulit, senjata itu kamu bisa langsung pakai. Langsung serang firman dengan firman Tuhan. Mulutmu akan langsung memperkatakan firman Tuhan. Ya waktu engkau kaget gak ada lagi copot. Tapi firman Tuhan yang keluar. Yesusku luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya gampang untuk mengetahui kamu hatimu penuh firman atau enggak. Waktu apa? Kaget. Ya waktu kaget apa yang keluar dari mulutmu? Itu biasanya yang diisi. Yang masuk itu ya. Yang masuk itu ke situ. Nah makanya gak heran orang-orang yang tidak di dalam Tuhan saudaraku ya, gak pernah membaca Alkitab. Mereka hanya mengumpulkan perbendaharaan kata yang kotor, kata kebun binatang. Makanya waktu dia emosi, maka yang keluar dari perbendaharaan kata adalah kebun binatang. Karena memang yang dimasukin itu gitu loh. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk menjaga perkataan kita penuh kuasa, mari isi hidup kita, pikiran kita itu dipenuhi dengan firman. Saya mau ngomong ya saudara mau baca buku manapun ya, ciptaan siapapun tuh ya saudaraku, tidak ada bacaan yang bisa mengubah manusia kecuali Alkitab. Kenapa Alkitab itu dia bilang ya, dia menginsafkan. Kamu baca Alkitab, kau akan ditegur, aku akan tunjukkan dosanya. Karena itu firman Tuhan berkuasa mengubah hati manusia.
Karena itu kalau bilang isi pikiranmu dengan firman, ya udah hanya firman-firman yang kamu baca, lebih banyak firman. Dengerin firman, baca firman, ngobrol juga tentang firman. Amin ya? Nggak ada gosip, nggak ada dengan yang viral-viral, Agus sedih banget, udah. Ya. Kita ini sudah lagi ngomong firman. Itu kan bisa mengubah kan, sebanyak duit juga nggak malah mengubah orang ya. Jadi jangan ngejar uang banyak. Ya. Jangan ngejar uang banyak, tetapi mari kita jadi bijak. Ya, hati kita bijak melihat nggak punya uang tetap happy. Ya, nggak punya uang juga tetap bisa makan. Ya, kenapa? Percaya kok Allah menyediakan apa yang kita butuhkan. Amin ya. Oke, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Berikutnya, apa yang kita mesti kerjakan? Ini Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku, kita ngomong gini, lidah ini kan seperti kuda liar. Lidah ini seperti api yang bisa menghanguskan. Karena itu saudaraku, kita tuh perlu mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, yang Dia Allah Roh Kudus yang akan bisa menginsafkan, menolong, membantu, mengingatkan bahwa itu kata-kata nggak pantas loh kamu ngomong kayak gitu. Karena itu kita perlu mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita, dalam kita mau ngomong, saudara ya. Mau berbicara apa, nanti ada penyaringnya ya, di belakang akan ada penyaringan untuk bagaimana kita mengomong. Yang keempat, bagaimana kita dengan mengendalikan lidah. Yakobus 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi saudaraku, kita setuju tadi, tidak ada manusia yang tidak pernah berdosa dengan lidahnya. Karena lidah itu seperti api, liar, buas, penuh racun yang mematikan. Karena itu saudaraku, ada banyak orang bilang, oh lidah kita memang tak bertulang, makanya kita bisa ngomong seenaknya. Tidak bisa saudaraku ya. Memang lidah tidak ada tulangnya, tapi kita punya Tuhan yang bisa membantu kita mengendalikannya. Amin. Oke, yang kelima, yang terakhir saya. Jadi untuk kita perkataan kita ini penuh kuasa, saudaraku, mau tidak mau saudaraku, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Jadi seorang murid itu pembelajar, saudara. Seperti kita tuh di gereja kita, kelas kom sekarang ini kan udah banyak sekali murid-muridnya. Artinya ada banyak orang yang punya kerinduan, ditaruh hatinya sama Tuhan untuk menjadi murid, menjadi pembelajar, mendengarkan pengajaran. Saudaraku, saya bisa khotbah, saya bisa ngajar seperti ini, diberi kesempatan ngajar khotbah, itu diawali dari kelas kom, saudara. Zamannya dulu Bapak Ibu Gembala kita itu mengerjakannya semuanya sendiri. Ngajar kom, doa keliling ya. Kemudian ada som ya, dulu som. Saudaraku ya, kemudian satu hari saya jadi murid ya. Saya lagi duduk, jadi mendengarkan pengajaran mereka. Dalam hati saya itu ada suara berkata seperti ini. Saya kasihan loh, mereka itu pantang-panting semua dikerjain mereka begitu ya. Lalu aku dalam hati saya ngomong gini, suatu hari aku akan bisa seperti mereka. Aku bisa ngajar, aku bisa khotbah. Dan suara itu saudaraku, saya pendam bertahun-tahun. Sampai kemudian ketika saya sudah jadi diberikan ngajar dan khotbah, suara itu kembali mengingatkan, aku pernah ngomong itu sama kamu.
ini udah menjadi kenyataan. Dan waktu saya ngomong ini saudaraku udah menjadi kenyataan. Itu apa? Perkataan firman saudaraku yang Tuhan taruh di hati saya. Kemudian saya percayai dan saya percaya ketika kita mengandalkan Roh Kudus ya. Sekali lagi Tuhan bisa menyampaikan kepada kita apa yang belum terjadi kemudian hari. Mungkin ada yang hari ini pagi ini saudara duduk di sini. Tuhan berbicara suatu, mungkin 5 tahun kemudian kau akan menjadi hamba Tuhan yang besar, yang dipakai Tuhan untuk membawa pertobatan bagi kotamu gitu ya. Atau mungkin Tuhan berbicara, 5 tahun yang akan datang engkau akan membangun usaha besar di kampungmu dan engkau akan membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Nah saudaraku ini dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus bisa berbicara kepada kita, menuntun langkah kita ke depan ketika kita mengandalkan melalui kita mendengarkan, menyediakan telinga untuk mendengarkan pengajaran. Dan saya percaya sekali saudaraku ya, saya percaya sekali kata-kata kita itu bisa berkuasa banget. Saudaraku waktu kita punya, karena kita berkata-kata ini berkuasa, maka kita nggak berani sembarangan lagi ngomong saudaraku ya. Nggak berani sembarangan lagi jeplak aja gitu ya. Kadang-kadang kan jujur saudaraku, kita ini kan kadang-kadang itu lambat mendengar cepat ngomong. Benar ya? Nah padahal Alkitab katakan cepat mendengar, lambat berkata-kata. Nah karena tidak ada kontrol atau kendali daripada Tuhan Yesus Roh Kudus di dalam hidup kita, kita bisa nyerocos, nyeplos gitu ya. Apalagi hari-hari ini saudara. Hari-hari ini tuh ada banyak orang yang pengen didengerin loh saudara. Bener gak? Bahkan saudaraku kalau saudara punya telinga untuk mendengarkan saudaramu, itu akan sangat membantu. Biasanya orang yang banyak ngomong ya, orang yang banyak ngomong itu akan mudah ketahuan gitu loh. Akan mudah ketahuan isi hatinya. Tapi beda ketika orang yang diem. Saudara saya nggak pernah bermimpi mau jadi pengkhotbah, jadi guru, nggak ada mimpi saudara. Kenapa? Saya bukan dari latar belakang orang percaya. Saya juga tidak berpendidikan kayak hanya S1 gitu ya. Saya hanya sekolah S1 dan aku nggak sempat melanjutkan. Saya nggak pernah bermikir dan bermimpi untuk bisa berbicara, untuk bisa ngajar seperti ini. Tapi saudaraku, disitulah saya yang tidak layak, yang tidak layak, harusnya nggak layak. Tapi kasih karunia Tuhan turun atas hidupku. Nah, sejak itu saudaraku, saya mengerti bahwa bersama dengan Tuhan sebenarnya saudaraku ngikutin jalannya Tuhan itu sebenarnya sangat indah sekali dan sangat gampang sekali sebenarnya. Cuma yang membuat susah karena kita suka liar. Yang membuat susah itu kita suka maunya sendiri. Padahal diatur loh, diatur langkah-langkah kita diatur sama Tuhan. Tapi kita mau nerobos sendiri. Nah itu yang menyulitkan. Berarti yang menyulitkan itu bukan Tuhan, yang menyulitkan itu diri kita masing-masing. Setuju gak? Karena apa saudaraku, waktu kita ngikutin jalannya Tuhan, arahannya Tuhan satu langkah demi langkah, itu indah sekali saudaraku. Jadi waktu saudara melihat ke belakang ya, sekian tahun yang lalu, oh ternyata aku ngelewatin proses yang panjang itu, ternyata dengan tujuan hari ini aku bisa jadi berkat. Jadi waktu engkau saat sekarang ini kau sedang dalam proses yang sulit sekali, engkau jangan fokus di masa ini. Ya, fokuslah, percayalah bahwa ke depan pasti ada rencana Tuhan yang besar atas hidupmu. Amin. Nah, panduan praktis sebelum membuka mulut, saudara. Jadi sebelum ngomong sama tetanggamu, sama orang tuamu, sama majikanmu, ya pastikan, tanya nih diri kamu, benar nggak sih apa yang saya mau sampaikan? Cek dan recheck kebenarannya, jangan asal share hoax, ya. Cek benar nggak ini berita, gitu ya. Itu yang pertama. Perlukah hal ini disampaikan? Saring lagi, aku perlu ngomong nggak sih ini? Kalau nggak perlu nggak usah, gitu ya. Ketiga, apa sih tujuan kita mengatakan hal tersebut? Ya kan ada banyak orang datang itu tujuannya apa, ngompor-ngomporin gitu kan, manas-manasin gitu kan. Nah, jadi kalau udah gitu saudaraku, saring kembali nih untuk menyaring perkataan kita. Yang keempat, tepatkah cara mengatakannya? How to say? Bagaimana bahasamu, tepat enggak?
Karena banyak kali kita punya maksud baik, dengan ngomongnya salah, maka responnya jadi salah semua. Setuju gak? Jadi mari kita pakai 4 penyaring ini, saudaraku ya. 4 penyaring ini untuk berbicara. Apakah sudah benar ya? Apakah sudah benar beritanya? Apakah perlu saya sampaikan atau enggak? Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk manas-manasi tidak usah. Kalau untuk ngompor-ngompori atau untuk gosipin enggak perlu gitu ya. Bagaimana cara bahasanya? Mungkin bahasa yang Manado, pakailah bahasa Manadonya ya, sesama Manado, karena kalau bahasa Manado sama bahasa Jawa itu agak keras nadanya, nanti bilang marah-marah gitu ya. Jadi itu sering banyak kejadian di situ, saudaraku, salah mengartikan, salah tanggap begitu ya. Oke, kemudian saudaraku, waktu kita ada panduan ini, kesimpulannya saudaraku ya, kesimpulan itu dari 5 poin yang tadi saya share saudaraku, untuk menjaga perkataan kita penuh kuasa. Yang pertama itu 5D, 5D, 5M. D-nya dengan, M yang pertama. Meragukan ini ya, ragu-ragu apa semua nggak denger nih? Ya. Jadi yang pertama, M yang pertama, menjaga hati. M yang kedua, mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Ketiga, M yang ketiga, mengandalkan kuasa Roh Kudus. M yang keempat, mengendalikan lidah. M yang kelima, menjadi murid. Ringkas, padat, jelas, saudara. Keluar dari tempat ini, ingat ngadepin masalahmu, ngomongin orang, ingat. Nah, 5M, 5M, 5D ya. 4 saringan, 4 saringan ini, 4 saringan. Ya, jangan gosipin orang, saring dulu. Bener nggak itu beritanya? Oke. Nah, dari ini saudaraku, saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 19. Sama baca bareng-bareng 1, 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuberhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amin. Berarti kalau tadi di awal hidup dan mati dikuasai oleh lidah, saudaraku. Sekarang ini pilihan itu ada di tangan kita. Siapa yang membuat keputusan untuk hidup, dia harus melakukan tadi 4-5M tadi. So. Jaga, iya, kok hati terus yang dijaga ya, berarti hatinya rawan sekali ini ya. Rawan sekali ini hati memang. Perlu dijaga berulang-berulang. Terus ingetin ya. Ingetin nanti keluar jaga hati, ketemu orang jaga hati ya. Ya sip, mantap. Karena itu hatimu adalah sumber kehidupan. Oke, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, waktu kita melihat ya, kemarin itu habis menara doa, saudara ya, habis menara doa Jumat, ya saya itu kami berempat itu sampai jam 12 lebih, saudaraku, ada anak yang telepon, ya dia ngalamin kesulitan, saudaraku, diserang roh jahat, saudaraku ya, jadi sampai itu dari setengah 11, saudaraku, jam 11 ya, jam 11 sampai jam 12 lewat, saudaraku, kita telepon, kita perang, kita perkatakan firman Tuhan. Saya bilang, saya tuntun, ikuti saya, ngomong firman Tuhan. Saudaraku, perkataan firman Tuhan, saudaraku ya, bahkan saudaraku, waktu kamu menghadapi kuasa jahat, saudaraku ya, kalau saya lihat, kalau kamu bimbang mengusir setan, lepas, tapi kamu bimbang, setannya makin kenceng ngikat kamu. Jadi saya bilang, kamu bimbang, saya bilang gitu. Kamu jangan bimbang, putusin, percaya Yesus mengendalikan hidupmu. Ikutin saya ngomong, dalam nama Yesus semua rantai ikatan-ikatan putus, lepas. Saudara, saya malam-malam loh, saya di kamar saya perang-perang begitu loh. Saya sambil dengar kalau suara bos saya, suara kedengaran si bos, saudara ya. Tetapi itu kejadian, saya cuma lagi mempraktekkan bahwa ada kuasa perkataan ya di dalam mulut kita untuk membebaskan orang yang terikat, bahkan untuk kesembuhan orang yang sakit, saudaraku, itu ada di mulut kita.
Jadi waktu kita tuh terus ngomong ya, ngomong kamu sekarang setannya saya katakan setannya juga nggak mau pergi. Makin teriak-teriak dia kesakitan. Nah kita bertiga mau ngusir dia, setannya nggak mau pergi nih. Saya bilang gitu ya. Sekarang setannya urusan sama kamu. Ayo kamu sendiri yang urus gitu ya. Kamu sendiri yang nolak, kamu sendiri yang perang begitu ya. Habis gitu saudaraku, ya kan kita nemenin yang berurusan sama setan kan dia sendiri. Ya dia setannya kita usir juga nggak pergi-pergi kalau dia bimbang begitu kan. Akhirnya saudaraku, akhirnya kita perangin dan saya dengar dia mulai bangkit semangatnya untuk berjuang, untuk mengalahkan, untuk memenangkan pertempuran itu dan dia teriak-teriak, dia ngomong firman Tuhan saudaraku ya, setiap senjata yang ditempa melawan aku dalam pengadilan akan kubuktikan salah. Firman Tuhan itu berulang dikatakan saudaraku ya. Habis gitu saudaraku dia, udah kak, udah lepas kak, puji Tuhan. Saya cek pagi ini, bagaimana keadaan kamu? Puji Tuhan kak, nggak ada masalah, aman kak, saya bisa tidur dengan nyenyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kuasa perkataan kita ini saudaraku ya, akan banyak bermanfaat sebenarnya. Tadi saya nggak janjian loh dengan menara doa pagi loh, kita nggak rundingan loh bawa firman ya tentang kuasa perkataan yang membangun. Dewi membahas membangun diri sendiri dan membangun orang lain. Firman Tuhan satu ayat dibawakan oleh 50 hamba Tuhan pembicara, akan ada 50 versi yang berbeda. Tapi satu yang sama adalah Yesus yang kita tinggikan, tidak pernah berubah, kuasanya dulu, sekarang, sampai selamanya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi seperti tadi saya ngomong bahwa ketika kita ikut Yesus itu sudah memberikan contoh dan teladan yang sebenarnya udah gampang, kita tinggal ngikutin saudaraku. Yang masalahnya tadi yang membuat sulit adalah ketika kita berjalan maunya sendiri. Dia tinggalkan jejak-jejaknya Tuhan untuk kita ikuti saudaraku ya. Dia tinggalkan jejak pelayanannya di bumi dengan perkataannya berkuasa untuk membebaskan orang-orang yang datang kepadanya. Dia memberikan jejak saudaraku yang meninggalkan jejak bagaimana dia dianiaya, bagaimana dia dihianati, bagaimana dia dilukai, tapi dia melepaskan pengampunan. Bagaimana dia meninggalkan jejak, dia naik ke surga dan dia berjanji akan datang kembali yang kedua kali. Maka saudara dan saya, mari kita ikuti jejak Tuhan.